kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita sudah mencapai bab terakhir dari Superlab, yaitu kita akan membahas Superlab 5 teman-teman. Nah, langsung saja kita buka file PKA Superlab 5. Untuk link Superlabnya sudah saya taruh di deskripsi teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kita konfigurasi part 1, yaitu kita akan konfigurasi basic. Nah teman-teman, langsung saja kita konfigurasi part 1, yaitu basic configuration. Di sini seperti video biasanya. Nah teman-teman, langsung saja kita konfigurasi part 1, yaitu basic configuration. Seperti video sebelumnya, kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Teman-teman bisa perhatikan. Kita akan konfigurasi protokol Ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Kemudian kita akan Ether channel ID 1 dan konfigurasi switch 1 as aktif, konfigurasi switch 2 sebagai pasif. Saja kita buka switch 1. Kita bisa ketikkan perintah doso cdp nih interface range FA0/3 sampai 5. Kemudian tuliskan channel strip group 1, lalu mode aktif. Kemudian di sini lanjut channel protokol LACP. Kemudian kita lanjut switch 2 teman-teman. Enable SID lalu conft. Kemudian kita bisa cek dengan doso cdp neighbor. Nah di sini yang mengarah ke switch 1 itu FA01 sampai FA03. Kita bisa tuliskan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian channel strip group 1 mode aktif. Sama-sama mengajak teman-teman. Kemudian kita ketikkan channel protokol LACP. Nah di sini kita coba fast and forward teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah berwarna hijau teman-teman. Tandanya portnya sudah up semua. Kita bisa cek di salah satu switch. Kita cek di switch 1 teman-teman. Kita cek dengan perintah doso ether summary. Doso ether summary. Nah di sini dia sudah digabungkan menjadi satu port dengan nama port 1 teman-teman. Kita lihat di switch 2 juga. Kita perkecil dulu. Nah kita doso ether summary. Nah di sini juga sudah digabung menjadi satu dengan nama port 1. Kemudian kita lanjut part 3, konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, switch 2, dan router 2 teman-teman. Kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC, kemudian konfigurasi router on stick pada router 2 untuk VLAN 1, dan konfigurasi IP gateway VLAN 1 dengan IP 1.1.
DHCP server dengan IP 1.2 dan DNS 1.3. Kemudian kita konfigurasi IP secara statik dan lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, ini IP VLAN 1.0 teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan pada switch 1. Di sini kita akan buat hanya VLAN 1 saja teman-teman, karena pada defaultnya sudah ada VLAN teman-teman. Jadi kita tidak usah membuatnya lagi, kita bisa masukkan interface ke switch 1 teman-teman. Nah, di switch 1 dia memakai interface FA0/2 dan FA0/1 teman-teman. Langsung saja interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 1. Lalu spending tree port test. Kemudian kita terangkan dari switch 1 ke router 2 nya. Kita bisa exit, kita pakai interface FA0/6. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Kemudian kita switch terangkan yang mengarah dari switch 1 ke switch 2 teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita pergi ke interface PO1, lalu switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Nah, kemudian kita lanjut ke switch 2 teman-teman. Kita perkecil terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa exit. Kemudian kita interface PO1. Kita terangkan switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 1. Kemudian kita lanjut ke router 2 teman-teman. Nah, di router 2 kita akan masuk ke interface FA0/0 terlebih dahulu. Interface FA0/0. Kemudian switch port. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini bisa dilihat dia sudah hijau teman-teman. Kemudian kita lanjut ke interface FA0/0.1 VLAN 1. Lalu encapsulation .1q 1. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP 192.168.1.0. Mohon maaf teman-teman, .1.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Karena slashnya 24 teman-teman. Nah, di sini di router 2 kita sudah konfigurasi. Kita lanjut ke checkpoint. Kita akan konfigurasi IP secara statik. Kemudian DHCP server dan juga DNS server teman-teman. Kita bisa konfigurasi di DHCP server terlebih dahulu. Nah, di sini yang mengarah ke switch 2 ternyata dia FA0/1 teman-teman. Kita bisa interface FA0/1. Lalu no shutdown. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan setting IP statik
di DHCP servernya teman-teman. Kita bisa buka DHCP server, kemudian config, kemudian desktop, IP configuration. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.2, kemudian subnet busnya 255.0, default gateway-nya. Default gateway-nya itu interface yang kita gunakan untuk VLAN satunya teman-teman, yaitu 1.1. Kemudian DNS servernya 1.3. Nah, di sini sudah teman-teman. Kemudian kita lanjut DNS server, desktop, IP configuration 192.168.1.3. Ini untuk subnet busnya 255.0 dan untuk default gateway-nya 1.1. DNS servernya 1.3. Dan di sini kita sudah melakukan konfigurasi statik di DNS server. Kemudian kita lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping teman-teman. Kita coba di DNS server teman-teman. Kemudian kita ke command prompt, kita ping IP milik DHCP server, ping 192.168.1.2. Nah, di sini dia sudah reply teman-teman, sudah berhasil. Nah, kita bisa lanjut untuk part 4, yaitu konfigurasi port security di switch 1 teman-teman. Kita akan enable port security untuk DHCP dan DNS server. Kita gunakan MAC address static teman-teman. Kemudian kita konfigurasi violation protect pada FA04 dan FA05 teman-teman. Violation restrict di FA05 nya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi maksimum MAC address 1. Jadi teman-teman, untuk konfigurasi violation protect dan restrict ini tidak ada bedanya teman-teman sebenarnya, karena ini sama-sama request timeout teman-teman. Tetapi kalau yang violation protect ketika ada, nah jadi teman-teman, untuk violation protect dan violation restrict itu tidak ada bedanya sebenarnya. Tetapi jika violation protect itu ketika ada paket yang masuk dari sebuah klien atau dari PC atau dari sebuah VLAN ingin mengakses VLAN 1, dia akan tidak ada history teman-teman, atau tidak ada riwayat bahwa si VLAN tersebut kirim paket ke si VLAN area servernya. Nah, sedangkan kalau yang violation restrict, jika ada yang kirim paket lalu request timeout, dia ada riwayat atau ada history bahwa VLAN tersebut pernah melakukan kirim paket beberapa kali teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita mulai dari interface yang menuju ke DHCP server teman-teman. Di sini dia memakai FA0/1 teman-teman. Kita bisa buka switch 1. Kemudian ke CLI, kita enable conf, kita kecilkan terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini. SID lalu conf. Nah, di sini kita bisa masuk interface FA0/1. Switch port mode access. Switch port security. Di sini kasih strip. Kemudian kita switch port security, MAC address. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address dari si DHCP servernya teman-teman. Kita bisa pergi ke DHCP, lalu kita ke config, klik fast ethernet 0 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa copy MAC address-nya teman-teman. Yang ini kita copy. Kemudian kita ke switch-nya lagi, kita copykan di sini. Kita paste. Kita enter teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita ketikkan lagi switch port security, version violation teman-teman.
Di sini bisa violation, protect. Di sini jangan lupa di strip violation protect. Nah, di PT activity ini dia menuliskannya FA04 teman-teman, tetapi sebenarnya itu di sini FA01. Yang mana yang mengarah ke DHCP server itu FA01 teman-teman. Nah, yang mengarah ke DNS server itu FA00 teman-teman. Yang mengarah ke DNS server itu dia menggunakan FA02 teman-teman. Kita enter. Oh, di sini tidak diberi strip teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi switchport security maksimum 1. Di sini jangan kasih violation. Switchport security maksimum 1. Kemudian kita exit. Kemudian kita lanjut ke interface FA02. Kita ketikkan switchport mode access, lalu switchport port security. Nah, kita ini aja switchport port security, kita tuliskan MAC address, kita lihat DNS server teman-teman. Kita pergi ke DNS server, kemudian kita ke config, ke fast address 0, yang ini kita copy. Nah, di sini kita bisa langsung mulai interface yang menuju ke DHCP server itu menggunakan FA04 teman-teman. Nah, di sini kita bisa kecilkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita masuk interface FA0/4, switchport mode access, kemudian switchport port min security, MAC address. Nah, kita di sini switchport strip security terlebih dahulu, kemudian switchport security MAC address. Nah, kita lihat MAC address dari DHCP server teman-teman. Di sini di fast address 0 kita copy, kemudian di switch 1 kita paste teman-teman, lalu enter. Nah, di sini di FA04 kita switchport port security MAC address DHCP servernya teman-teman. Port security violation protect. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan switchport port security maksimum 1. Kemudian kita exit, lalu kita bisa masuk. Kita masuk ke interface yang mengarah ke DNS server, yaitu interface FA0/5. Yang ini teman-teman bisa lihat. Untuk yang ke DNS server itu dia yang FA0/5 teman-teman. Kemudian switchport mode access. Nah, sebelumnya saya kan sudah menambahkan di ini teman-teman, FA02 saya sudah tambahkan switchport port security MAC address. Nah, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Di sini kita switchport security, lalu switchport seperti ini teman-teman.
Kemudian mohon maaf. Kemudian switch port security violation restrict, lalu switch port security maksimum 1. Di sini kita sudah konfigurasi port security-nya teman-teman. Kemudian kita coba tambahkan salah satu PC. Tambahkan PC, anggap saja ini tuh sebagai PC hacker teman-teman. Kemudian kita coba putuskan kabel yang mengarah ke DHCP server. Kemudian kita sambungkan ke PC hacker. Gunakan FA0 teman-teman. Nah, kita bisa pasang IP-nya teman-teman. Di sini ke desktop, IP configuration. Kita 192.168.1.10. Subnet masknya 255.0. Kemudian default gateway-nya 1.1. Kemudian kita lanjut ke command prompt teman-teman. Command prompt kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini dipastikan di sini akan request timeout teman-teman. Nah, di sini request timeout teman-teman. Kemudian kita akan coba kirim paket. Misal dari PC ini ke router sini teman-teman. Maka di sini dia akan valid teman-teman. Semisal juga kita coba dari PC ke DNS teman-teman. Nah, di sini juga dia akan valid teman-teman. Di sini dia valid semua walaupun kita sudah pasang IP pada PC 40 atau PC hacker ini teman-teman. Sama dengan kita pasang IP sama dengan networknya teman-teman. Tetapi di sini karena kita sudah menerapkan security di switch 1, dimana kalau ada PC hacker yang ingin terhubung ke area yang ini itu tidak bisa teman-teman. Karena si switch ini dia hanya membaca MAC address yang kita konfigurasi saja teman-teman, yaitu MAC address milik server DHCP dan DNS server. Nah, kita bisa ke switch 1 teman-teman. Kita bisa cek teman-teman dengan perintah doso port security port strip security, kemudian interface FA0/4. Di sini teman-teman bisa lihat untuk security violation count di sini 0 teman-teman, atau tidak terbaca sama sekali. Dan di sini kita coba putuskan. Kita putuskan yang ini. Dan kita kembalikan, kita sambungkan lagi ke DHCP server. Kemudian kita coba yang di DNS server, kita sambungkan ke PC hacker teman-teman. Kemudian kita coba ping lagi teman-teman. Di sini tidak bisa teman-teman, dia request timeout. Kemudian kita coba kirim paket saja dari PC hacker ke router. Nah, di sini dia akan valid teman-teman. Kita coba dari PC ke DHCP server. Nah, di sini juga akan valid teman-teman. Kemudian kita akan cek di switch 1. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita cek doso port security interface FA0/4. Nah, maka di sini security violation count-nya akan tetap 0 teman-teman. Dikarenakan FA0/4 menggunakan violation protect. Kalau saat ada yang kirim paket ke semua perangkat itu, dia paketnya tidak terhitung atau tidak terbaca. Atau tidak ada riwayatnya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan lihat untuk FA05 yang kita gunakan violation restrict teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini security violation account-nya itu ada 3 teman-teman. Ini berarti artinya ada history atau riwayat di mana 3 kali kirim paket yang dikirimkan dari perangkat lainnya teman-teman. Dengan cara ping ataupun dengan cara kirim paket dari PC yang tidak didaftarkan MAC address-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kembalikan kabelnya ke DNS servernya teman-teman. Dan kita lanjut konfigurasi part 4, kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4 dan router 1 teman-teman. Switch 3 yang ini, switch 4 ini, dan router 1 yang ini teman-teman. Kita akan konfigurasi yang bagian ini ya teman-teman. Nah, kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita ke switch 3. Kita ke CLI, di sini enable SID conf-d. Kemudian di sini kita akan buat VLAN-nya teman-teman. Kita bisa lihat terlebih dahulu di switch 3 ini dia hanya ada VLAN 2 dan VLAN 3 teman-teman. Tetapi di sini kita harus membuat VLAN 3 dan VLAN 4 juga.
Tetapi di sini kita akan membuat VLAN 4 dan VLAN 5 juga teman-teman. Karena di switch 3 ini dia bisa menjadi jembatan, karena dia menjadi jembatan ke switch 4 karena terhubung ke router satunya. Nah, nanti juga kita akan membuat DHCP server teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buat VLAN 2, name VLAN 2, kemudian VLAN 3, name VLAN 3, lalu VLAN 4, name VLAN 4, dan yang terakhir kita buat VLAN 5, name-nya VLAN 5. Kemudian kita akan masukkan interface per VLAN-nya teman-teman. Nah, di switch 3 ini kan hanya ada 2 VLAN teman-teman, VLAN 2 dan VLAN 3. Kita akan mulai di VLAN 2 terlebih dahulu teman-teman. Di sini dia menggunakan interface FA06 dan 7. Nah, di sini kita bisa cek dulu teman-teman. Di sini untuk VLAN 2 dia menggunakan FA07 dan yang ini FA06 teman-teman. Kita bisa masuk interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 2, lalu spending port price. Kemudian lanjut yang VLAN 3 teman-teman. Di sini ada FA04 dan FA05 teman-teman. Nah, kita masuk interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 3, spending 3 port price. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke switch 4 teman-teman. Kita perkecil dulu. Kita ke CLI, enable SID config. Nah, di VLAN 4 ini kita akan sekalian membuat VLAN 2 dan VLAN 3 teman-teman. VLAN 2, 3, 4, dan 5. Kita buat VLAN 2, name VLAN 2, lalu VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4, dan VLAN 5, name VLAN 5. Kemudian kita masukkan interface per VLAN-nya teman-teman. Kita exit, kemudian kita mulai dari VLAN 3, interface range FA. Nah, di VLAN 3 ini dia di VLAN Nah, di VLAN 3 dia menggunakan FA03 dan FA04 teman-teman. Kita bisa konfigurasikan 0/3 sampai 4. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 3. Kemudian spending 3 port price. Nah, kita lanjut ke VLAN 4. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia menggunakan FA05 dan FA06 teman-teman. Kita bisa masuk, kita interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Kemudian spending 3 port price. Nah, kita lanjut untuk VLAN 5 ini kan dia terhubungnya ke home router ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan interface VLAN 5 ini melalui interface yang terhubung ke home router ini teman-teman, yaitu FA0/7 ya teman-teman. Nah, di sini di switch 4 ini kita bisa masuk. Kita exit, kita masuk interface FA0/7. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5. Lalu spending 3 port price. Nah, di sini kita sudah memasukkan interface per VLAN-nya teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan konfigurasi terang, yaitu antara sini teman-teman. Kita bisa mulai dari switch 4 teman-teman. Ini kita exit, kemudian kita interface FA. Interface range FA0. Nah, di sini kita masukkan interface FA02 dan FA03 teman-teman. FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Kemudian kita masuk switch 3. Kita terangkan teman-teman. Kita kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masuk exit, kita masuk interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi VLAN-nya teman-teman. Nah, kita lanjut ke router 1. Kita ke CLI, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini enable SID config. Kemudian di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 3, yaitu FA0/0. Interface FA0/0.
kemudian no shutdown supaya hijau. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita buat sub interface per VLAN-nya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 2 terlebih dahulu. Kita exit. Kita masuk interface FA0/0.2. Kemudian masukkan encapsulation .1q2, pasangkan IP add 192.168.2.1. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat untuk PT activity-nya. Di sini VLAN 2-nya itu 2.0. Jadi di sini kita tuliskan 2.1. Kemudian subnet mask 255.0. Kemudian kita lanjut VLAN 3, teman-teman. Ini titik 3. Nah, kemudian encapsulation .1q3, lalu masukkan IP-nya 3.1. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk VLAN 4, teman-teman, titik 4, kemudian encapsulation .1q4, lalu tambahkan IP-nya 4.1. Kemudian kita exit, kita masuk ke VLAN 5, kemudian encapsulation .1q5, lalu IP address 5.1. Nah, di sini sudah, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi DHCP servernya, teman-teman. Kita akan buat VLAN 2, teman-teman. Kita bisa exit, kemudian kita ketikkan IP DHCP pool, namanya VLAN 2. Kemudian network 192.168.2.0, subnet masknya 255.0. Kemudian default strip router 2.1. Kemudian DNS strip server 192.168.1.3. Nah, kemudian kita lanjut untuk VLAN 3 sampai 5. Saya akan percepat, teman-teman. Exit. Di sini DHCP VLAN 3. Kemudian network 3.0. Default router 3.1. DNS servernya 1.3. Exit, lanjut VLAN 4. Lalu network 4.0. Default router 4.1, lalu DNS servernya 1.3. Exit, lanjut IP VLAN 5, IP DHCP VLAN 5, networknya 5.0, kemudian default routernya 5.1, dan DNS servernya 1.3. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi exclude address-nya, teman-teman. Kita bisa konfigurasi seperti biasanya. Kita ke router. Di sini exit. Kita kecilkan dulu, teman-teman. Kemudian kita tuliskan IP DHCP exclude address exclude strip address. Kita kecualikan IP yang kita carikan gitu, teman-teman. 192.168.2.1. Kita mulai dari VLAN 2, kemudian VLAN 3 3.1, lalu VLAN 4 4.1, dan VLAN 5 5.1. Nah, di sini dia tidak bisa digunakan lagi, teman-teman, untuk dijadikan IP oleh perangkat lain, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lanjut part 6, kita akan konfigurasi access point, teman-teman. Nah, kita akan membahas yang area smartphone, teman-teman, atau VLAN 5, teman-teman. Nah, jadi di konfigurasi access point ini kita akan setting untuk home. Di sini SSID-nya itu SID Wi-Fi, teman-teman. Wi-Fi Academy, teman-teman. Kemudian authentication-nya itu WPA2 PSK, teman-teman. Kemudian encryption-nya itu TKIP, kemudian password-nya 123456678. Kemudian kita akan melakukan konektivitas, pastikan semua ponsel atau smartphone dapat ping ke router 1. Nah, di sini kita bisa buka home routernya, teman-teman. Kita bisa perkecil terlebih dahulu. Nah, kita bisa ke GUI. Nah, untuk ini untuk yang internet connection tab itu kalian bisa pilih yang wireless app, teman-teman. Kemudian kita pergi ke wireless. Nah, kemudian untuk yang network atau SSID ini kita bisa isikan dengan sesuai instruksinya, teman-teman, yaitu WiFi, yaitu SID WiFi, teman-teman.
Di sini kita bisa ketikkan SID WiFi, SID WiFi. Nah, di sini pastikan kita klik yang enable, teman-teman. Kemudian kita ke bawah, kita bisa save setting. Kita save setting. Nah, kemudian kita bisa pergi ke wireless security. Security mode ini kita ganti WPA personal. Kita ganti WPA 2 personal. Nah, untuk encryption-nya kita ganti TKIP. Kita masukkan passwordnya 123456678. Kemudian di sini kita bisa save setting. Kemudian kita kembali ke wireless basic setting. Di sini punya saya tidak ada tampilan kabel yang terhubung, teman-teman, tapi di sini tidak apa-apa, teman-teman, karena di sini kan dia sedang loading ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa ke smartphone 0. Kemudian kita ke config, kita ke wireless. Di sini kita bisa isikan sesuai yang komputer tadi, teman-teman. Nah, di sini SSID-nya kita ganti jadi SID WiFi. Kemudian di sini kita pilih yang WPA 2, teman-teman. WPA 2 personal. Passwordnya kita isi 123456678. Kemudian di sini kita pilih yang TKIP. Di sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut smartphone 1. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, jadi di sini kalau sudah berhasil semua, untuk kabelnya akan muncul ya, teman-teman. Nah, jadi nanti ketika kita ping di smartphone ini, kita ping ke IP router 1, tetapi kita menggunakan yang IP VLAN 5, yaitu 192.168.1.5.1, maka dia akan reply, teman-teman, dia akan TTL, akan berhasil. Lanjut ke part selanjutnya, yaitu part 7, kita akan melakukan konfigurasi RSTP di switch 3 dan switch 4, teman-teman.
Nah, STP ini sendiri ini untuk yang tadinya kabelnya itu terblokir teman-teman. Kemudian proses untuk up-nya itu akan cepat teman-teman. Kita bisa mulai di switch 3. Di sini enable SID. Nanti kita bisa tuliskan spending tree, mode rapid strip PVST. Nah, di sini di switch 3 sudah teman-teman. Kemudian kita lanjut switch 4. Di sini kita exit, kita tuliskan spending tree rapid strip PVST. Di sini kurang strip teman-teman. Mohon maaf teman-teman, di sini kita tambahkan mode rapid PVST. Nah, di sini sudah teman-teman. Kemudian kita coba putuskan kabel teman-teman yang di atas ini. Nah, kita coba putuskan, kemudian kita sambungkan lagi menggunakan FA0/1. Nah, teman-teman lihat di sini kabelnya itu akan berwarna hijau dengan cepat teman-teman. Kemudian kita lanjut part 8. Kita melakukan konfigurasi VTP di switch 5, 6, dan 7. Kita akan konfigurasi VTP server di switch 5 dengan domain SID, password 123. Kemudian kita konfigurasi VTP client di switch 6 dan 7. Kita buat VLAN, kita sesuaikan dengan nama yang tertera pada display. Kemudian kita konfigurasi allowed VLAN, dan kita konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita konfigurasi di sini. Yang ini switch 6 teman-teman, yang ini switch 5, dan ini switch 7. Kita akan konfigurasi di sebelah, kita buka switch 5 teman-teman. Nah, jadi konfigurasi VTP client itu ketika switch 5 kita jadikan VTP server, maka kemudian VTP clientnya itu ada di switch 6 dan switch 7 teman-teman. Maka kalau kita buat VLAN di switch 5, jadi nanti VTP clientnya itu akan disamakan konfigurasinya dengan VTP server. Jadi misalnya kita buat VLAN di switch 5, maka nanti di VLAN di switch 6 dan switch 7 VLAN-nya juga akan ikut terbuat teman-teman. Nah, kita langsung konfigurasinya. Kemudian confi, kita ketikkan VTP mode server, kemudian VTP domain SID teman-teman, domain SID, kemudian VTP password 123. Nah, kita sudah konfigurasi VTP servernya teman-teman. Sekarang kita akan terangkan. Nah, kita terangkan 3 jalur. Di sini ada 3 jalur, yaitu FA0. Di sini kita bisa lihat. Kita terangkan di sini ada FA0. Kita konfigurasi interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 6 sampai 8. Kemudian kita konfigurasi VTP client di switch 6 teman-teman. Di sini CLI, kemudian VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Dan kita terangkan teman-teman. Di sini ada 2 jalur. Yaitu di sini ada FA01 dan FA02 teman-teman. Kita bisa 0/1 sampai 2. Switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 6 sampai 8. Nah, kita lanjut ke switch 7. Di sini kita enable SID, ganti. Di sini kita sama VTP mode client, kemudian VTP domain SID, lalu VTP password 123. Kemudian kita terangkan
interface range FA 0 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang, allowed VLAN 6 sampai 8. Kemudian kita akan buat VLAN-nya teman-teman. Kita akan buat VLAN-nya di switch 5. Kita buat VLAN 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita exit. Kita buat VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Kita do show VLAN break. Nah, di sini VLAN-nya sudah terbuat VLAN 6 sampai 8. Sekarang kita cek di VTP client apakah sudah ada VLAN 6 sampai 8. Kita cek di switch 6. Nah, di sini kita bisa exit do show VLAN break. Nah, di sini juga sudah sama, di sini sudah ada VLAN 6, 7, dan 8. Kita cek juga di switch 7, teman-teman. Di sini kita bisa exit do show VLAN break. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 6 sampai 8. Nah, kita akan masukkan interface per VLAN-nya, teman-teman. Kita mulai yang di switch 6 terlebih dahulu, teman-teman. Kita mulai dari VLAN 6, teman-teman. Interface FA range FA 0/3 sampai 4, switchboard mode access VLAN 6, spending 3 purchase. Kemudian lanjut VLAN 7 FA 0/5 sampai 6, switchboard mode access VLAN 7, spending 3 purchase. Kemudian lanjut VLAN 8, interface range FA 0/7 sampai 10, switchboard mode access VLAN 8, spending 3 purchase. Nah, di switch 6 sudah, kita lanjut ke switch 7. Di sini kita mulai dari VLAN 6 dulu. 3 sampai 4. Sampai 6, teman-teman. Switchboard mode access VLAN 6, spending 3 purchase. Kemudian lanjut VLAN 7, interface range FA 0/7 sampai 8, switchboard mode access VLAN 7. Kemudian spending 3 purchase. Lanjut VLAN 8, interface range FA 0/9 sampai 10, switchboard mode access VLAN 8, spending 3 purchase. Nah, di sini kita cek do show VLAN 3. Nah, di sini untuk interface-nya sudah masuk ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke part 9, yaitu konfigurasi RSTP di switch 4, 5, dan 6. Nah, di sini seharusnya itu di switch 5, 6, dan switch 7 ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan switch 5 menjadi root bridge untuk VLAN 6, dan switch 6 menjadi root bridge untuk VLAN 7, dan switch 7 menjadi root bridge untuk VLAN 8. Kita bisa mulai di switch 5, teman-teman. Exit, kita ketikkan spanning tree, mode rapid strip PVSD. Kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 6, lalu root primary. Kemudian kita lanjut ke switch 6, teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit, lalu spanning tree mode rapid strip PVSD, lalu spanning tree VLAN 7 root primary. Kemudian kita lanjut switch 7. Nah, di sini exit, kita spanning tree mode rapid strip PVSD, lalu spanning tree VLAN 8 root primary. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita coba cek di switch 5, teman-teman. Di sini kita cek dengan perintah do show spanning. Nah, di sini
Nah, di sini teman-teman bisa lihat di VLAN 6 di sini dia ada tulisan this bridge is the router. Kemudian kita cek di switch 6 teman-teman. Nah, di sini kita bisa do so scan. Nah, di sini di VLAN 7 dia juga sudah ada tulisan this bridge is the root ya teman-teman. Kemudian kita cek di switch 7. Kita cek dengan perintah do so scan. Nah, di sini di VLAN 8 juga dia sudah ada tulisan this bridge is the root. Nah, di sini kita sudah konfigurasi RSTP-nya teman-teman. Kita akan konfigurasi di router ini teman-teman. Ke CLI. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan ininya teman-teman, interface-nya teman-teman. Jadi itu sudah nyala. SID config 0.6. Kemudian encapsulation .1q6 IP at 192.168.6.1 6.0 255.0. Kemudian lanjut VLAN 7 teman-teman. Exit interface FA00.7 lalu encapsulation .1q ini ganti 7. Kemudian tambahkan IP address 7.1. Kemudian exit. Kemudian interface FA0.0.8. Lalu encapsulation .1q8. Kemudian IP address 8.1. Kemudian kita akan konfigurasi. Kalau kita konfigurasi DHCP relay itu kan kita konfigurasinya itu di router 2 nya teman-teman, kita request IP-nya di router 2. Nah, tapi kali ini kita konfigurasinya itu di DHCP servernya langsung teman-teman. Dan teman-teman khusus untuk VLAN 6, 7, dan 8 konfigurasi IP DHCP pada server DHCP server teman-teman. Kita buka pada router teman-teman. Bukan pada router teman-teman. Di sini kita bisa buka DHCP server VLAN 6, kemudian dapat gateway-nya .6.1. Nah, untuk DNS-nya itu 192.168.1.3. Nah, start IP-nya itu ada di 192.168.6 di sini .2 teman-teman. Nah, di sini kan misalnya itu mulai dari 2 teman-teman, jadi ini 6.2. Nah, untuk subnet masknya itu menyesuaikan karena ini /24 jadi 255.0. 255.0. Nah, kita bisa add teman-teman. Kemudian kita VLAN 7 di sini 7.1. Nah, ini kita ganti 72. Di sini kita add. Kemudian di sini kita VLAN 8.1. Nah, di sini kita 8.2. Kemudian add. Di DHCP servernya sudah, kita lanjut ke router 2 teman-teman. Nah, router 2 ini sebagai helper atau penolong teman-teman. Antara DHCP server memberikan IP ke klien yang di sininya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface yang marah ke switch 5. Interface FA 010. Kita ketikkan IP helper address. Masukkan 168.1.2. Kemudian kita lanjut sub interface VLAN 6 nya teman-teman. Kita bisa masuk. Kemudian ketikkan IP helper address. Lanjut VLAN 7. Kemudian VLAN 8. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server dan DHCP relay-nya teman-teman. Nah, maaf teman-teman, di sini di VLAN 6 sampai 7 untuk DNS servernya itu saya ada kesalahan, jadi seharusnya ini itu 1.2 teman-teman. Kemudian kita bisa save VLAN 8 juga, lalu save, dan VLAN 7 kita ganti, kemudian save. Nah, kita lanjut konfigurasi di part 11 teman-teman. Kita konfigurasi VLAN dan trunking di switch 8, MLS1, dan router 4. Di switch 8 yang ini teman-teman, kemudian multilayer 1 yang ini,
dan router 4 yang ini. Kita buka switch 8 teman-teman. Di sini kita kecilkan enable SID config. Kita buat VLAN 9, name VLAN 9, kemudian VLAN 10, name-nya VLAN 10. Kemudian kita masukkan interface per VLAN ya teman-teman. Kita exit interface range FA0/3 sampai 5. Kita akan buat interface per VLAN ya teman-teman. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9, lalu spinning tree port base. Kemudian kita exit, kita lanjut yang VLAN 10 teman-teman, FA0/6 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10, spinning tree port base. Kemudian kita terangkan dari switch 8 ke router 4 ya teman-teman. Kita bisa exit interface range FA 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 9 sampai 10. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VLAN-nya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi router on stick di router 4. Kita buka router 4. Ke CLI kita kecilkan dulu. Kemudian kita enable SID config. Kita masuk interface yang mengarah ke switch 8, interface FA1/0. FA0/1 teman-teman, 0/1, kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut buat interface VLAN 9 dan 10, sub interface VLAN 9 dan 10. Interface FA0/1.9 encapsulation .1q9, masukkan. Di sini kurang encapsulation. Nah, kemudian IP address. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini diharuskan menggunakan IP alamat pertama pada setiap VLAN ya teman-teman. 192.168.9.1.255.0. Karena ini /24 teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke VLAN 10, ganti, kemudian encapsulation .1q10, ganti. Nah, di sini kita bisa masuk interface FA0/2, lalu switch port terang encap 2, lalu switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 9 sampai 10. Kemudian kita buat VLAN 9, name VLAN 9, kita buat VLAN 10, name VLAN 10. Nah, kita bisa ke interface VLAN 9, kemudian kita tambahkan IP address 192.168.10.2, subnet mask-nya 255. Mohon maaf teman-teman, di sini 9.2. Nah, di sini 255.255.0. Kemudian exit, kita ke interface VLAN 10, kemudian IP address 10.2. Nah, kita ganti hostname-nya hostname MLS1. Kemudian kita harus konfigurasi manual di NTP server, email server, dan web server teman-teman. Kita bisa mulai di NTP server, desktop, IP configuration. Kemudian di sini IP-nya 9.3 teman-teman. Di sini 255.0.192.168.1. DNS servernya kita biarkan saja. Lalu kita ke email, kita desktop, IP configuration, kemudian 192.168.9.4, subnet mask ini, dapat gateway-nya 9.1. Nah, di sini DNS servernya kita biarkan. Kemudian kita web server. Kemudian kita ke desktop, IP configuration 192.168.9.5. Ini biar ini seperti ini, 9.1. Kemudian kita ke web server 2. Desktop, IP configuration 192.168.9.6. 10.3 subnet mask ini. Nah, gateway-nya 10.1. Kemudian server 3,
desktop, IP configuration, di sini 10.4. Subnet busnya ini, dan ini 10.1. Kemudian ke server 4. Desktop, IP configuration. Di sini IP-nya 10.5. 10.5. Subnet busnya ini, dan ini 10.1. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan konektivitas, pastikan semua server dapat saling melakukan ping routernya, teman-teman. Kita coba ke NDB server. Kemudian di sini kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Kita bisa ping 192.168.9.1. Namakan di sini reply ya, teman-teman. Kemudian kita coba di web server 4, teman-teman. Kita ke command prompt. Kita ping 192.168.9.1. Di sini juga dia sudah reply, teman-teman. Kemudian kita coba yang 10.1. Di sini juga sudah reply, teman-teman, sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke part 12, yaitu kita konfigurasi VTP di MLS 2, switch 9, switch 10, dan switch 11, teman-teman. Kita akan konfigurasi VTP server di MLS 2, domainnya SID, password 123, konfigurasi VTP client pada switch 9, 10, dan switch 11, kemudian konfigurasi VLAN dan sesuaikan dengan nama yang tertera di display, dan konfigurasi alert VLAN, konfigurasi broadcast pada semua interface yang terhubung ke server. CLI, kita bisa enable konti. Nah, di sini kita ganti ya hostname MLS2. Kita bisa ketik di sini, kita ketikkan interface range. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian kita ketikkan switch port. Nanti sini kita akan terangkan karena di sini di switch multilayer, jadi kita ketikkan switch port terang encapsulation.1q, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 11 sampai 13. Kemudian kita konfigurasi VTP server, exit. Kita ketikkan VTP mode server, VTP domain SID, kemudian VTP password 123. Nah, kita sudah konfigurasi. Sekarang kita lanjut di switch 9 sampai 11. Kita akan konfigurasi VTP client. Kita mulai di switch 9, ke CLI, kemudian enable SID, konti. Kita ketikkan VTP mode client, VTP mode client, VTP domain SID, kemudian VTP password 123. Kemudian kita ke switch 10. Kita CLI, enable SID, konti, VTP mode client, VTP domain SID, kemudian VTP password 123. Kemudian ke switch 11. Di sini CLI, enable SID, konti, VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Kemudian kita akan konfigurasi terang dari switch 9, 10, dan switch 11-nya, teman-teman. Kita mulai dari switch 9. Switch 9 yang mengarah ke multilayer 2 itu dia menggunakan interface FA01, teman-teman. Di sini kita bisa interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Kemudian kita lanjut switch 10. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Kemudian di switch 11. Di sini kita interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Sekarang kita coba buat VLAN di multilayer switch 2. Kita ke sini, masuk multilayer switch 2. Di sini kita bisa buat VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12,
Dan terakhir VLAN 13, name VLAN 13. Dan kita lihat di switch 9, seharusnya di switch 9 sudah ada VLAN-nya teman-teman. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 11, 12, dan 13 teman-teman. Begitu juga di VLAN 10 dan 11, dia juga sudah ada VLAN-nya. Kemudian kita akan masukkan interface per VLAN-nya teman-teman. Kita mulai di switch 9. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchport mode trunk. Switchport trunk allowed VLAN 11. Kemudian spanning tree port pass. Kita lanjut ke VLAN 12. Range FA 0/4-5. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 12. Spanning tree port pass. Mohon maaf teman-teman, di sini yang VLAN 11 kita switchport mode akses harusnya. Kemudian kita lanjut VLAN 13. Sampai 7. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13. Spanning tree port pass. Selanjutnya kita ke switch 10. Exit. Di sini interface range FA 0/2-3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 11. Spanning tree port pass. Exit. Kemudian interface range FA 0/4-5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 12. Spanning tree port pass. Lanjut VLAN 13, interface range FA 0/6-7. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13. Spanning tree port pass. Kemudian kita lanjut switch terakhir, yaitu switch 11. Di sini exit interface range FA 0/. Nah, di VLAN 11 ini hanya ada 2 VLAN teman-teman, yaitu VLAN 11 dan VLAN 13 teman-teman. 2-3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 11. Spanning tree port pass. Kita lanjut VLAN 13, exit interface range FA 0/4-5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13. Spanning tree port pass. Nah, kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Kita lanjut part 13, yaitu konfigurasi SPI di multilayer switch 2. Kita ke multilayer switch 2. Kita mulai di VLAN 11. Kita exit. Kita pasang IP interface VLAN 11. Pasang IP at 192.168.11.1. Subnet masknya 255.0. Kemudian VLAN 12, interface VLAN 12, IP-nya 12.1. Di sini IP-nya 12.1. Kemudian exit, lanjut VLAN 13, IP-nya adalah 13.1. Kita bisa konfigurasi DHCP server pada semua VLAN teman-teman di multilayer switch 2. Kita mulai di VLAN 11, exit, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 11. IP, mohon maaf, di sini network 192.168.11.0 255.255.255.0. Kemudian default router 11.1, DNS server 192.168.1. Kita lanjut VLAN 12. VLAN 12. Kemudian network 12.0. Kemudian default router 12.1. Dan DNS-nya 1.3. Exit, lanjut yang VLAN 13.
networknya 13.0, default routernya 13.1, dan DNS servernya 1.3. Nah, kita lanjut ke part 14 teman-teman, yaitu kita akan konfigurasi point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasikan IP address pada semua router sesuai dengan IP yang tertera di display teman-teman. Kita akan konfigurasi yang ini ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan konektivitas, pastikan bahwa setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Kita mulai dari router 1 teman-teman. Di sini kita bisa ke CLI, kemudian kita enable SID config. Nah, kemudian kita bisa, teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa kecilkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di router 1 ini dia ada 2 jalur teman-teman, yang mengarah ke router 2 dan router 4. Nah, kita akan mulai yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu teman-teman, yaitu SE1/0. Di sini interface SE1/0. Kemudian IP add. Nah, IP-nya itu yang ini. 10.10.10.1. Yang ini 10.10. Sebentar teman-teman. Yang ini 10.10.10.1 ya teman-teman. 10.10.10.1/30. 252. Karena ini slashnya 30 teman-teman. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita lanjut interface 1/1. Interface SE1/1 yang mengarah ke router 4 teman-teman. IP add 10.10.10.14 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah kita lanjut ke router 2 teman-teman. Kita kecilkan. Kita konfigurasikan yang mengarah ke router 1, yaitu ini SE interface SE1/0. Kemudian IP address di sini 10.10.2 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Kemudian lanjut yang mengarah ke router 3, yaitu SE1/1. Interface SE1/1. Interface SE1/1. IP address 10.10.10.5 255.252. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah kita lanjut ke router 3. Di router 3 ada 2 jalur yang mengarah ke router 2 dan router 4. Nah, kita bisa kecilkan terlebih dahulu. Kita ke CLI. Nah, kita enable SID config. Kita interface, kita ke yang mengarah ke router 2. Interface SE1/1. IP address 10.10.10.6 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, kita lanjut yang mengarah ke router 4. Interface FA, interface SE1/0. Nah, kemudian IP address 10.10.10.7 .9 255.255.252. No shutdown. Kemudian kita lanjut router 4. Kita kecilkan dulu. Router 4 juga ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 3. Kita konfigurasikan yang mengarah. Nah, kita ke yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu, yaitu interface SE1/1. Kemudian IP address 10.10.10.255.255.252. Kemudian no shutdown. Kemudian yang mengarah ke router 1, interface SE1/0. IP address 10.10.10.13 255.255.252. No shutdown. Dan di sini kita sudah konfigurasi point to point teman-teman. Dan di sini sudah hijau semua. Kemudian kita akan lakukan konektivitas
Di router 1 kita coba ping teman-teman. Kita coba ping IP 10.2. Di sini kita do ping 10.2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rate-nya itu 100% teman-teman, atau 5/5 teman-teman. Kemudian kita coba di router 4. Kita coba ping IP dari router 1. Exit, di sini kita do ping 10.10.10.14. Nah, di sini juga sudah 100% teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasi seperti 15, kita konfigurasi layer 3 Ether channel di switch 1 dan switch 2. Di multi layer switch 1 dan multi layer switch 2 teman-teman, kita akan enable CDP dan konfigurasi layer 3 Ether use ID 1 dan melakukan konektivitas. Pastikan bahwa multi layer switch 1 dan 2 dapat melakukan ping satu sama lain. Kita langsung ke multi layer switch 1 teman-teman. Nah, di sini kita enable confi, kita aktifkan CDP run. Di sini jangan lupa tambahkan NIC ID. Kemudian CDP run. Kemudian di sini doso CDP network. Teman-teman bisa lihat yang mengarah ke multi layer switch 2 ada FA. Dan di sini kita bisa masuk ke interface range FA 3 sampai 5. Kemudian kita ketikkan channel group 1 mode on. Kita cek doso ether summary. Nah, di sini sudah digabungkan menjadi satu, yaitu dengan nama port 1 teman-teman. Kemudian kita lanjut ke multi layer switch 2. Enable confi. Kita doso CDP network. Dan di sini yang mengarah ke multi layer 1 ada FA 1 sampai 3 teman-teman. Kita interface range FA 0 1 sampai 3. Kita ketikkan channel group 1 mode on. Kemudian kita coba doso header summary. Nah, di sini sudah menjadi satu dengan nama port 1. Kemudian kita akan konfigurasi IP address teman-teman. Kita bisa ke multi layer switch 1. Kita bisa exit, lalu kita interface FA 0/1. Kemudian no switch port. Kita pasang IP add 10.10.10.18 255.255.252. Kita ke router 4 teman-teman. Kita ke interface FA 0/0 IP address 10.10.10.17 255.255.252 no shutdown. Kita lanjut yang mengarah ke multi layer switch 2. Nah, tadi kan kita menggunakan interface PO1 ya teman-teman, jadi kita di sini masuk, kita exit, masuk interface PO1, IP add, di sini kita no switch port, kemudian IP add 10.10.10.21 255.255.252. Kemudian kita ke multi layer switch 2. Nah, di multi layer switch 2 ini harusnya ada IP teman-teman. Seharusnya IP yang mengarah ke multi layer switch 1 teman-teman. Seharusnya yang di sini itu IP-nya 10.22 teman-teman. Jadi kita masuk interface PO1, kita tambahkan IP add 10.10.10. Di sini kita tambahkan no switch port dulu. Kemudian kita IP add 10.10.10.22 255.255.255.252. Kemudian kita lakukan konektivitas di multi layer switch 2. Kita coba ping IP 10.21. Ping 10.10.10.21. Dan di sini dia dan di sini masih 80% teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka di sini sudah 100% teman-teman. Kita coba di multi layer 1. Kemudian kita ping IP dari multi layer switch 2. Exit, di sini do ping
10.10.10.22. Nah, di sini dia sudah 100% teman-teman. Selanjutnya kita ke part 16 yaitu konfigurasi OSPF area 0 teman-teman. Nah, yang untuk OSPF area 0 itu yang ini teman-teman. Area ini teman-teman, area biru. Kita akan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan area 0 dengan ID 1. Kemudian konfigurasi passive interface pada interface yang terhubung ke klien. Lakukan konektivitas, pastikan status OSPF sudah up di semua router. Kemudian table routing selesai di semua router. Semua PC di jaringan OSPF dapat saling melakukan ping. Ini terdapat dua jalur teman-teman. Yang sebelah sini area OSPF. Nah, yang di area sini area OSPF 0 dan yang sebelah sini area 1. Di sini kan kita masih di konfigurasi OSPF area 0 ya teman-teman. Berarti kita akan konfigurasi yang sebelah sini. Maka kita fokus di jalur yang ini teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke router 1. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF 1 karena ID-nya 1. Kemudian kita upload tes network 10.10.10.0. Lalu wildcardnya 0.3 karena /30. Areanya 0. Kemudian di router 1 ini kan dia terhubung dari VLAN 2 dan sampai VLAN 5 teman-teman. Jadi di sini kita akan mengadvertise VLAN 2 sampai 5. Di sini 192.168.2.0. wildcardnya itu 255 karena /24. Nah, di sini kita VLAN 3 3.0. Kemudian VLAN 4 4.0. Dan VLAN 5 5.0. Kemudian kita akan konfigurasi passive interface yang terhubung dengan kliennya teman-teman. Kita bisa ketikkan passive strip interface FA 0/0. Nah, kita mulai di VLAN 2.2. Kita enter, kemudian lanjut VLAN 3 teman-teman. VLAN 3, lalu VLAN 4. Dan VLAN 5. Kemudian kita lanjut di router 2. Nah, di sini kita bisa enable SID, CORTI, kemudian router OSPF 1. Nah, di sini ada dua jalur yang mengarah ke router 1 dan router 3. Network 10.10.10.0.000.3. Areanya 0. Kemudian network yang mengarah ke router 3 di sini 10.4. Nah, di router 2 ini dia terhubung dengan VLAN 1 teman-teman. Jadi kita bisa mengadvertise VLAN 1. Wildcardnya 255. Nah, networknya itu 192.168.1.0. Enter. Kemudian kita konfigurasi passive interface. Passive strip interface FA 0/0. Nah, di router 2 juga dia terhubung dengan VLAN 6, 7, dan 8 teman-teman. Jadi kita akan mengadvertise VLAN 6. Kemudian untuk VLAN 7 yaitu 7.0. VLAN 8, 8.0. Nah, kita akan konfigurasi passive interface. Kemudian kita passive interface FA 0/0. Kemudian VLAN 7 dan VLAN 8.8. Kemudian kita lanjut ke router 3 teman-teman. Nah, di router 3 ini dia hanya ada satu jalur yang mengarah ke router 2 teman-teman. Kita bisa enable SID, CORTI, kemudian router OSPF 1, network 10.10.10.4.255, wildcardnya 0.0.0.3, area 0. Kita akan konektivitas, coba di router 3, exit, kita coba doso IP OSPF, doso IP OSPF network. Nah, di sini sudah ada IP networknya, kemudian kita doso IP route.
Di sini juga sudah ada yang informasi teman-teman, yaitu OSPF. Kita coba kirim paket. Kita konfigurasi OSPF di area 1 dengan ID 1. Ini harusnya ID 1. Ini ID 10, ini tipe teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan router 1. Teman-teman perhatikan aja ya. Kita lanjut ke router 3. Step 1. Kemudian lanjut router 4. Mulai ke jalur yang router 1. Kemudian di sini 10.16. Nah, di router 4 juga terhubung yang sebelah yang ini teman-teman, yang VLAN 9 dan VLAN 10. Kita advertise, kita ganti wildcardnya 255, kemudian IP-nya 192.168.9.0, kemudian 10.0 untuk VLAN 10. Kemudian konfigurasi passive interface, FA1, yaitu FA0/1, VLAN 9, lalu VLAN 10. Nah, kita lanjut di multilayer switch 1. Karena kita di multilayer, jadi kita ketikkan dulu IP routing. Kita bisa IP routing, kemudian router OSPF 1 yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu. Wildcardnya titik 3 area 1. Kemudian yang mengarah ke multilayer switch 2. Nah, di multilayer switch 1 juga terhubung dari VLAN 9 dan 10. Jadi kita mengadvertise VLAN 9 dan 10. 255 192.168.9.0, kemudian 10.0. Kemudian kita passive interface, dia terhubung menggunakan FA0/2, A0/2.9. Nah, di sini kita menggunakannya bukan memakai ini teman-teman, tetapi interface VLAN 9. Kemudian VLAN 10. Kemudian kita ke multilayer switch 2. Kita ketikkan IP routing, kemudian router OSPF 1. Network kita mulai ke multilayer switch 1. 20. 3 area 1. Di multilayer 2 ini dia terhubung VLAN 11 sampai 13. Jadi kita advertise 255. Dan di sini IP-nya 192.168.11.0, kemudian 12.0, kemudian 13.0 untuk VLAN 13. Kemudian passive interface VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Nah, kita ke router 1 lagi teman-teman. Nah, di area satunya itu kita boleh mengadvertise
VLAN 2 sampai 5 teman-teman. Nah, kita bisa router OSPF 1, kemudian network 192.168.2.0. Kita mengaktifkan yang VLAN 2 terlebih dahulu. 0.255 area 1. Kemudian lanjut VLAN 3 255. Nah, ini 192.168.3.0. Kemudian 4.0 dan 5.0. Kita konfigurasikan passive interface FA0/0 VLAN 2, kemudian VLAN 3 dan VLAN 4, lalu VLAN 5. Nah, kemudian kita bisa cek di multilayer switch. Di sini kita bisa cek Doso OSPF network, Doso IP, seperti ini. Nah, di sini dia sudah ada networknya teman-teman. Kemudian Doso IP root. Di sini juga ada informasi yaitu OSPF yang masuk dari VLAN yang lainnya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba kirim paket dari NTP server ke PC VLAN 11. Dan di sini pelet kita coba lagi teman-teman, NTP server ke PC ini. Dari NTP ke PC VLAN 11. Nah, di sini dia successful teman-teman. Kemudian kita coba di email ke PC VLAN 11. Di sini pelet kita coba lagi teman-teman. Dan di sini dia successful teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ke part 18 yaitu konfigurasi HSRP di router 4 dan MLS 1. Kita bisa masuk ke router 4/1. Kemudian kita ketikkan standby 1. IP 192.168.9.254. IP standby. Kemudian ketikkan standby priority 110. Standby di sini type teman-teman. Kemudian kita ketikkan standby 1 rem. Di sini nya yang 2 teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita exit, lalu masuk sub interface VLAN 10 teman-teman, interface FA0/1/10. Kita masukkan IP nya 10.254. Kemudian standby priority. Kita exit, kita masuk ke interface VLAN 9. Kemudian kita ketikkan standby 1 IP 192.254. Kita exit, lanjut masuk VLAN 10. Kita ketikkan standby 1 IP. Di sini IP standby 2. Kemudian standby 2 di 110. Kemudian standby 1 kemudian kita ke NTP server, kita ke IP config. Di sini masih 9.1, kita ganti menjadi 9.254. Kemudian di email
254 254 254. Kemudian di server 4 10.254. Nah, di sini sudah teman-teman. Ke NTP server, kita ke command prompt, kita ping 192.168.1.3. Nah, di sini dia akan request timeout terlebih dahulu, kemudian dia akan reply teman-teman, dia akan TTL. Kita bisa tunggu ya teman-teman. Kita coba browser 192.168.1.3. Nah, di sini juga ada jalur terhubungnya teman-teman. Nah, kita lanjut part 19 yaitu konfigurasi NTP server teman-teman. Kita akan enable authentication with K1 dan password 123. Kemudian konfigurasikan NTP client pada seluruh router dan multi-layer switch. Langsung saja kita konfigurasi di NTP server teman-teman. Kemudian kita ke service, kita ke NTP teman-teman. Nah, di sini kita enable untuk kayaknya itu di sini 1 teman-teman. Kemudian passwordnya 123. Kemudian kita akan konfigurasi NTP client teman-teman. Kita konfigurasi di router 1. Kita bisa exit. Kemudian kita ketikkan NTP server. Kita ketikkan NTP server lalu masukkan IP-nya 168.9.3. Kita bisa lihat nih 9.3 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian enter, lalu NTP authenticate, NTP authenticate 1 MT5 1 2 3. Kemudian authentication K1. Kita enable SID konfig NTP server 168.9.3 NTP authenticate, NTP authentication 1 MT5 1 2 3. Kemudian lanjut di router 3. Enable SID config, kemudian NTP server 192.168.9.3 NTP authenticate, kemudian authentication 1 MT5 1 2 3. NTP server 192.168.9.3 NTP authentication 1 MT5 1 2 3. Lalu multi-layer switch 2 NTP server 168.9.3 authenticate, NTP authentication 1 T5 1 2 3. Kemudian di router 4 di server 192.168.9.3 NTP authenticate, NTP authentication 1 MT5 1 2 3. Kita coba pengujian di router 1. Di sini kita do show NTP status. Ini pengujian di router 1. Kita coba ketikkan do show NTP status. Nah, di sini kalau masih clock, ini clock is unsynchron, itu
Tidak apa-apa teman-teman bisa coba terus karena ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk clock is sinkron, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih clock is unsinkron, teman-teman bisa coba terus menerus. Nah, kemudian kita lanjut ke part 20, teman-teman. Di sini saya akan konfigurasi DNS server pada DNS server, teman-teman. Kita buka DNS server, teman-teman. Kemudian kita ke service. Kita ke DNS. Di sini kita on kan, kemudian name-nya. Di sini kita ikuti ya, teman-teman. Record, tipenya record, kemudian name-nya itu academy.com. Nah, address-nya 192.168.9.5. Kita add, kemudian cname, type-nya. Kemudian name-nya www.academy.com. Hostname-nya academy.com. Kita bisa add. Kemudian lanjut, type-nya cname. Nah, name-nya itu web1.academy.com. Hostname-nya academy.com. Kita add. Lanjut yang record. Kemudian name-nya web2.academy.com. Nah, address-nya 192.168.10.3. Add. Kita lanjut, teman-teman. Tipenya record, name-nya web4.academy.com. Address-nya 192.168.10.4. Kita add. Kemudian type-nya record di sini web4.academy.com. Address 192.168.10.5. Kita add. Kemudian tipenya masih record, name-nya mail.academy.com. Untuk address-nya 192.168.9.4. Add. Lanjut konfigurasi web server 1 sampai 5 di web servernya. Yang ini, teman-teman. Buka web server 1. Kita pergi ke service. Kemudian kita ke HTTP. Ini di sini index edit. Kita welcome to web 1 Academy sekalian ID. Welcome to web 1 web strip 1 spasi academy sekolahan.it. Di sini juga kita ganti web 1 academy sekolahan.it. Kemudian kita save, teman-teman. Lalu yes. Nah, kita lakukan hal yang sama di web server 2 sampai 4. Selanjutnya kita ke part 21, yaitu konfigurasi email server, teman-teman. Server, kemudian kita ke service, kemudian kita ke email. Pastikan ini on, terus domainnya isi dengan academy.com. Kemudian user 1, passwordnya 123. Kemudian replace, kita buat user 2, password 123. Kita plus. Kemudian kita konfigurasi email server, email client, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut konfigurasi terakhir, yaitu konfigurasi part 22, konfigurasi access list, teman-teman. Kita buka router 4, teman-teman. Di sini kita tuliskan access list 112 deny IP 192.168.0
2.5.0, wildcardnya 0.255. Kemudian kita tuliskan next hubnya teman-teman. Tujuannya itu supaya VLAN 5 tidak bisa mengakses web server 2 sampai web server 4 teman-teman. Jadi kita di sini tuliskan network dari VLAN 10. 192.168.10.0. Kemudian wildcardnya 000.255. Kita enter. Kemudian kita permit teman-teman. Permit. Dan kita ketikkan access .list 112 permit IP any, enter. Kemudian kita masuk ke sub interface VLAN 10, interface FA1/0.0.1. Kita ketikkan IP access group 112 out. Di router 4 sudah kita konfigurasi di multilayer switch 1 teman-teman. Kita ketikkan yang sama seperti tadi teman-teman. Access strip list 112 deny 192.168. Di sini tambah IP teman-teman. .5.0, kemudian wildcardnya 000.255, kemudian destinationnya 10.0.0.0.255. Kemudian kita izinkan teman-teman akses list, access list 111 permit IP any. Access list ya teman-teman. S-nya 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke interface FA VLAN 10, ketikkan IP access group 112 out. Kemudian kita coba lakukan konektivitas teman-teman. Coba misalnya yang smartphone 0 teman-teman, kita kirimkan paket ke sini, dari sini kita ke web server 2. Nah, di sini file teman-teman, kita coba lagi. Kita bisa coba dari web server 3 ke smartphone 3. Nih, kita coba di sini ke smartphone 3. Maka dia akan valid teman-teman. Nah, teman-teman, jadi pembahasan dari Superlab 5 atau Superlab terakhir ini sudah selesai teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.